program salah satu program unggulan Taspen Life tentu saja untuk top up BPJS. Nah, kita masuk ke sesi materi yang akan saya bawakan. Nah, ini programnya namanya Taspen Smart Health, Bapak Ibu. Sekarang kan Bapak Ibu pasti tahu, oh, saya adalah ASN. Yang namanya ASN nih Mbak Sofi, seluruh ASN di Indonesia sudah dijamin untuk kesehatannya dari BPJS Kesehatan. Betul sekali. ASN terbagi jadi dua nih untuk pengcoveran BPJS Kesehatannya. Yang pertama ada ASN yang memang mendapatkan fasilitas ketika dirawat inap itu masuknya langsung kelas 2. Nah, kemudian ada juga yang masuk kelas 1. Jadi untuk ASN, untuk fasilitas kesehatan BPJS itu terbagi jadi 2 kelas. Ada yang dapat fasilitas di kelas 2 dan juga ada di fasilitas kelas 1. Saya mau cerita sedikit, ini berdasarkan curhatannya teman-teman Bapak Ibu semua yang mungkin Bapak Ibu juga barangkali mengalami. Curhatannya salah satunya begini, Mbak Sofi, saya BPJS-nya kelas 2. Kalau kelas 2 itu satu ruangan ada sekitar 4, kadang-kadang ada yang 3 ranjang. Tapi rata-rata ya 3 atau 4 ranjang deh Mbak Sofi. Nah, sedangkan saya dirawat inap kan kadang-kadang pusing gitu ya, pengen cepet sembuh. Aduh, dengar suara bising malah tambah sakit rasanya. Sedangkan kalau di kelas 2 Mbak Sofi 4 ranjang. Kita juga kadang-kadang nggak tahu lagi tidur nyenyak-nyenyak, ternyata tetangga sebelah di ranjang sebelah tidurnya mendengkur, ngorok gitu ya. Terus yang sebelah, aduh sakit, akhirnya tidur saya terganggu Mbak Sofi. Tidak hanya itu Mbak Sofi, kadang-kadang kalau di kelas 2 namanya banyak orang, giliran nanti katakanlah datang pelayat yang besuk, jam besuk, satu pelayat misalnya satu orang dilayat oleh 2 orang, berarti kan kalau di kelas 2 rata-rata pelayat sekali datang bisa 8 orang gitu. Kemudian ada yang tambah ngaco nih Mbak gitu. Kalau misalnya saya mau ke toilet, ketika saya mau ke toilet karena yang pakai banyak, belum pelayatnya juga pakai, aduh kadang-kadang kita nggak bisa kontrol tuh Mbak Sofi perilakunya para pelayat, kita nggak bisa kontrol perilakunya tetangga sebelah kita di ranjang kanan kiri depan kita gitu ya. Ternyata ada yang nyiram airnya di toilet nggak bersih, ada yang inilah, ada yang itu, ada yang tisunya dibuang di mana-mana, akhirnya nggak nyaman. Kadang bahkan toiletnya bau pesing gitu. Nah, dari curhatan seperti inilah kita perhatiin, oh oke, ternyata teman-teman ASN ada keluhan-keluhan seperti ini yang barangkali kita bisa fasilitasi. Kita perlu tahu Bapak Ibu, bahwa BPJS saat ini gitu ya, dulu BPJS pernah kumpulkan seluruh asuransi di Indonesia loh Bapak Ibu, jangan salah. Dan BPJS bilang bahwa kita saat ini BPJS fokusnya adalah pemerataan kesehatan. Pemerataan fasilitas kesehatan. Kita jangan dulu berbicara tentang kenyamanan pelayanan karena fokus BPJS saat ini adalah pemerataan kesehatan. Bagaimana caranya dari masyarakat yang paling bawah sampai yang paling atas semuanya dapat fasilitas yang sama, yaitu dijamin kesehatannya melalui BPJS. Itu dulu, pemerataan manfaat kesehatan. Belum berbicara tentang kenyamanan pelayanan, sehingga tentu saja kita harus sama-sama maklum ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang saya pribadi merasakan, di Bandung, saya kan orang Bandung. Kalau saya datang ke rumah sakit A, saya nggak mau ceritain rumah sakitnya. Rumah sakit A bahkan membedakan loh, oh kalau untuk BPJS mohon maaf gedungnya sebelah sana, begitu saya datang gedungnya gedung tua gitu ya, udah kelihatan aduh udah spooky ngeri gitu. Tapi kalau kita bilang saya pakai asuransi pribadi, gedungnya baru, ruang tunggunya nyaman pakai AC, kemudian sofa tempat duduknya. Kadang-kadang kalau untuk BPJS tempat duduknya juga kursi lipat. Nah, saya nggak bisa bilang itu oknum rumah sakit, bukan BPJS-nya ya, oknum rumah sakit. Tapi nyatanya begitu. Nyatanya banyak sekali curhatan terkait pelayanan. Pelayanannya tentu saja bukan pelayanan BPJS, tapi pelayanan rumah sakit yang treatmentnya kok agak-agak berbeda ya. Kalau nasabahnya bilang saya pakai asuransi BPJS. Nah, atas curhatan tersebut kami dari Taspen Life berinisiatif mengeluarkan satu program namanya Taspen Smart Health. Kenapa? Untuk Bapak Ibu nanti yang ternyata, oh Mbak Sofi saya BPJS-nya kelas 2. Dengan Bapak Ibu punya program ini, maka ketika dirawat inap, Bapak Ibu akan otomatis naik satu kelas di atas kelas 2, yaitu kelas 1. Kelas 1 ini apa keunggulannya? Aduh, ranjang cuma 2 Bapak Ibu. Yang tadinya ranjang itu bertiga, berempat, sekarang masuk kelas 1 cuma 2. Tentu saja kalau cuma 2 orang kan kita akan merasa lebih nyaman, lebih tenang. Kemudian barangkali mau pakai toilet juga aduh lebih bersih gitu ya. Barangkali seperti itu. Nah, Mbak Sofi kalau saya sih sudah kelas 1 nih sekarang gitu ya. Barangkali misalnya untuk rekan-rekan eselon 2, eselon 1 gitu ya. Itu kan sudah fasilitasnya BPJS-nya kelas 1. Nah, untuk Bapak Ibu rekan-rekan ASN
yang saat ini posisi BPJS Kesehatannya di kelas 1, maka kita akan naikkan satu tingkat di atasnya. Tergantung nih Bapak Ibu pergi ke rumah sakit mana. Karena ada yang di atas kelas 1 VIP. Oh, berarti Bapak Ibu akan naik ke VIP. Tapi ada juga yang di atas kelas 1 itu eksekutif. Berarti masuknya eksekutif nggak VIP karena VIP di atas eksekutif misalnya. Pokoknya kita naikin satu kelas di atas yang Bapak Ibu miliki sekarang gitu ya. Oke. Nah, nanti tentu saja kenyamanan lebih nyaman. Kenapa? Ini dia nih saya pengen perlihatkan pada Bapak Ibu semua. Pertama, ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran kan tentu harus bawa BPJS Kesehatannya karena yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa program Taspen Smart Health ini adalah top up BPJS. Jadi rules of the game-nya, aturan mainnya semua ikut aturan BPJS. Artinya untuk dirawat inap menggunakan Taspen Smart Health, tidak serta-merta Bapak Ibu datang ke rumah sakit langsung tunjukkan kartu Taspen Smart Health. Nanti bentuknya kartu ya kepesertaannya. Bisa ditunjukkan seperti halnya kalau kita punya asuransi pribadi kan pakai kartu tunjukin ya udah saya sudah nyaman tuh langsung masuk dirawat inap nggak tahu apa-apa beres semua biaya-biaya sudah di take over gitu ya. Nah ini pun sama nanti Bapak Ibu akan dapat kartu kesehatan dari Taspen Smart Health tetapi aturan main ikut BPJS. Artinya untuk rawat inap Bapak Ibu tetap harus melalui Vaskes dulu, lewat klinik dulu rujukannya atau lewat puskesmas gitu ya. Nanti baru masuk ke rumah sakit setelah dapat rujukan. Nah, begitu ke pendaftaran, tunjukkan kartu BPJS-nya, tunjukkan juga kartu Taspen Smart Health-nya. Nanti apa yang akan didapatkan? Perbedaan dari antrian aja udah beda. Mohon izin kalau hari ini saya datang ke rumah sakit, kemudian saya tekan tombol antrian BPJS baru jam 8 pagi, antrian BPJS udah 150 barangkali gitu ya. Kadang-kadang kalau rumah sakitnya ternyata memang rumah sakit yang besar, yang memang pasiennya banyak. Nah tetapi kalau jam 8 pagi saya tekan tombol antrian asuransi kesehatan pribadi, palingan cuma 10, 15, 20. Artinya ngantrinya lebih singkat. Nah dengan Bapak Ibu tunjukkan nanti kartu TSH dan kartu BPJS-nya, maka antrian Bapak Ibu pun akan lebih singkat. Kenapa? Karena tekan tombol asuransi pribadi, bukan tekan tombol BPJS, meskipun nanti ujung-ujungnya aturan main ikut BPJS. Nah, ketika Bapak Ibu nanti secara kenyamanan dalam antrian aja udah terasa, apalagi nanti kalau kelas perawatannya naik kelas kamar, tentu saja akan lebih nyaman lagi. Nah, di sini Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran, tunjukkan kartu TSH-nya agar apa? Agar atas seluruh kenaikan biaya rawat inapnya sudah otomatis di take over oleh Taspen Life dengan catatan rumah sakit yang dikunjungi kerjasama dengan Edmedica. Nah, Mbak Sofi, kalau misalnya rumah sakitnya nggak kerja sama Edmedica, gimana dong? Nah, kalau nggak kerjasama tetap kok, Bapak Ibu tetap akan mendapatkan kenaikan kelas kamar dan seluruh biayanya juga akan kami bayarkan. Tetapi yang bayarkan duluan adalah Bapak Ibu. Nanti di-reimburse ke Taspen Life. Artinya dibayarin dulu sama Bapak Ibu, nanti sepenuhnya akan kami ganti gitu ya. Itu kalau memang rumah sakitnya tidak kerjasama dengan Edmedica. Mbak Sofi, ternyata saya lupa nih nggak bawa kartunya, gimana dong? Kan berarti nggak bisa naik kelas tuh. Iya betul, memang kalau Bapak Ibu tidak bawa kartunya atau tidak bisa menunjukkan kartu digitalnya setidaknya gitu ya, maka tidak bisa mendapatkan perawatan untuk kenaikan kelas kamar. Tetapi tetap akan mendapatkan santunan rawat inap tuh. Jadi manfaatnya komplit banget. Meskipun nasabahnya lupa, tetap kita kasih manfaat namanya santunan rawat inap. Rawat inap apa aja sih? Tergantung, terbagi jadi dua nih. Ada rawat inap yang butuh pembedahan, ada rawat inap yang tidak memerlukan pembedahan. Daftarnya ada di layar, Bapak Ibu bisa baca ya. Oh oke, kalau rawat inap dengan bedah, ini loh yang di cover oleh Taspen Life. Kalau nggak pakai bedah, ini loh yang di cover oleh Taspen Life gitu ya. Kemudian ada yang keren lagi, tidak hanya rawat inap. Kita juga memberikan perlindungan atas resiko penyakit khusus. Aduh, penyakit khusus, apaan tuh penyakit khusus? Nah ini bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Penyakit khusus itu misalnya kalau kita dirawat inap perlu di ICU atau ICCU yang harus pasang ventilator atau tracheostomi. Aduh apaan tuh Mbak Sofi? Nanti bisa googling. Itu alat bantu nafas ya agar kita bisa bernafas dengan baik. Kemudian juga penyakit jantung kita cover. Kemudian juga bedah dokter yang dokter saraf itu kan mahal, itu juga kita cover. Ada juga misalnya transplantasi organ, Mbak Sofi bisa kita cover. Bahkan ada juga misalnya bedah toraks ya, baik akibat karena tumor atau apapun kita juga cover, silahkan. Ada batasannya, tergantung nanti kelas kamar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang existingnya di kelas kamar kelas 2, naik ke kelas 1, maka kita kasih pengcoverannya 10
juta per tahun. Nah, sedangkan kalau Bapak Ibu di kelas 1 naik ke kelas di atasnya, misalnya VIP atau eksekutif, kita kasih 20 juta. Tadi Bu Fitri juga sudah sampaikan, untuk kasus-kasus di luar JKK dan KLL, jangan salah loh Bapak Ibu. Ada saat-saat di mana BPJS Kesehatan tidak mengcover UGD-nya Bapak Ibu. Loh kok bisa Mbak Sofi? Betul, karena terkadang ada kasus-kasus yang tidak masuk ke gawat daruratan. Jadi tidak kategori kegawat daruratan, maka BPJS Kesehatan nggak bisa cover. Nah, kalau ada kondisi tersebut di mana Bapak Ibu harus masuk UGD, tetapi ternyata BPJS Kesehatan nggak bisa cover, tenang, nggak usah khawatir. Kenapa? TSH bisa cover. Kita akan memberikan perlindungan atas resiko UGD sebesar 750.000 per kasus kalau masuk kelas 2, kalau kelas 1 1 juta. Nanti kan memang tadi yang seperti saya bilang ya, kelas kamar untuk ASN terbagi jadi 2, ada yang kelas 2 dan ada yang kelas 1. Yang terakhir kita tadi memberikan santunan rawat inap apabila Bapak Ibu lupa menunjukkan bahwa Bapak Ibu punya kartu TSH. Aduh, sudah dirawat kurang lebih 1 hari di kelas 2, padahal saya baru ingat nih, saya kan punya TSH harusnya naik ke kelas 1. Nah, kalau ingatnya terakhir, nggak bisa naik kelas, karena naik kelas itu hanya bisa dilakukan di awal pendaftaran saja dari rumah sakit ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi jangan khawatir, kalaupun sudah terlewat, kami tetap akan memberikan santunan rawat inap pada Bapak Ibu semua. Gitu ya, jadi nggak usah khawatir, manfaat ini bisa tetap didapatkan kok. Nah, di sini gimana sih Mbak Sofi, preminya mahal nggak? Menurut saya, dengan seluruh manfaat yang didapatkan, itu preminya sangat terjangkau. Bapak Ibu bisa bayangkan, dari kelas 2 naik ke kelas 1, cukup bayar Rp150.000 saja loh per bulan. Kemudian untuk Bapak Ibu yang memang sekarang di kelas 1, mau naik 1 tingkat di atasnya, cukup bayar Rp238.000 saja per bulan. Maka kita akan cover untuk seluruh santunannya, baik dari visit dokter, laboratorium, kelas kamar, obat-obatan, cek lab, semuanya, pokoknya semua kita cover selama memang masuk sesuai dengan Permenkes ya, sesuai dengan aturan mainnya BPJS. Maka kita akan cover untuk seluruh selisihnya, hanya dengan 150.000 atau hanya dengan sekitar 200 ribuan saja, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, batasan umurnya berapa Mbak Sofi? 18 tahun. Nah, kalau yang ini programnya bisa Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu ASN beserta keluarga bisa ambil. Tadi kalau yang personal accident yang Rp5.000 itu khusus untuk ASN. Pak Fahri bilang ini spesial hanya untuk ASN. Berarti mohon izin kalau yang 5.000 itu keluarga nggak bisa ikut karena memang kita desain saat ini khusus untuk Bapak Ibunya saja, yang ASN saja. Tetapi program Taspen Smart Health masih untuk ASN beserta keluarga. Program ini tidak bisa dibeli oleh rekan-rekan di luar, misalnya ada perusahaan swasta, BUMD gitu, nggak bisa beli, karena kita masih jual untuk ASN saja beserta keluarga, sebagai top up BPJS gitu ya. Nah, oke, tadi saya sudah sampaikan, pengcoverannya ini ya, betul, pengcoverannya menyeluruh ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya obat-obatan saja, tetapi seluruh biaya selisih atas kenaikan kelasnya kita take over, asal sesuai dengan aturan main BPJS atau sesuai dengan Permenkes RI. Nah, ini tata caranya. Mbak Sofi mau daftar dong, bagaimana? Tinggal kontak aja, nanti kita akan share. Mungkin nanti Mas Indra boleh dibantu di-share nomornya Mbak Tria di chatbox ya Mas Indra ya. Tolong Bapak Ibu nanti bisa lihat di chatbox salah satu petugas kami, kalau Bapak Ibu memang berminat atas program-program yang nanti kami sudah sampaikan, boleh kontak dulu Mbak Tria, nanti Mbak Tria akan daftarkan Bapak Ibu atau Mbak Tria akan bantu pendaftarannya. Nah, tetapi pada saat ini saya perlu cerita nih Bapak Ibu. Tentu saja ada beberapa pengecualian. Ada beberapa kondisi di mana ketika Bapak Ibu dirawat inap itu kita nggak bisa cover karena masuk kasusnya pengecualian. Di layar bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, contohnya yang masuk pengecualian apa? Kalau ternyata pelayanannya tidak termasuk INA CBG. Atau misalnya ini dirawat inapnya karena penyakit HIV dan AIDS, itu juga kita nggak bisa cover. Atau misalnya penyakit bawaan, kita juga nggak bisa cover. Tetapi nggak usah khawatir, BPJS-nya tetap cover, cuman kalau masuk ke pengecualian, manfaat selisih kelas kamarnya saja yang nggak bisa didapatkan gitu ya. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Baik, agar lebih memudahkan, agar Bapak Ibu juga semakin, gitu ya, saya izin akan saya tunjukkan satu video terkait program kita, yaitu Taspen Smart Health. Nah, mohon izin sebentar.
Oke, videonya singkat, nanti mudah-mudahan semakin membuat Bapak Ibu paham lagi ya, oh seperti ini toh programnya. Baik, kita mulai. Halo TL Friends, kemudahan dalam memperoleh pelayanan perawatan adalah keinginan semua orang, termasuk kemudahan dalam mendapatkan pelayanan rawat inap yang lebih baik. Taspen Smart Health merupakan produk asuransi top-up BPJS Kesehatan yang memberikan manfaat pembayaran atas selisih biaya rawat inap dan perawatan yang disebabkan karena kenaikan kelas ruang rawat dari kelas yang terdaftar pada program BPJS Kesehatan yang meliputi kamar perawatan, ICU atau ICCU, dokter, obat-obatan, pembedahan, penunjang diagnostik, tindakan lainnya yang diperlukan secara medis, serta memberikan perlindungan atas selisih biaya akibat perawatan dengan kategori penyakit khusus dengan maksimum pertanggungan hingga 20 juta rupiah terhadap tindakan medis di antaranya kasus rawat inap di ruang ICU atau ICCU, tindakan operasi akibat penyakit jantung, penyakit atau kondisi yang membutuhkan tindakan oleh dokter bedah saraf, kondisi medis yang memerlukan tindakan transplantasi organ, semua tindakan operasi bedah toraks baik akibat adanya tumor dan penyebab lain. Selain itu, Taspen Smart Health juga memberikan proteksi perawatan UGD dalam hal terjadi kondisi darurat yang dialami peserta. Untuk memiliki proteksi dari Taspen Smart Health, terdapat dua plan yang dapat dipilih, yaitu Plan A dengan premi Rp150.000 per bulan mendapat manfaat penjaminan selisih kenaikan kelas rawat inap dari kelas 2 menjadi fasilitas satu kelas di atasnya. Sebagai contoh, rata-rata kelas 2 di rumah sakit menampung 3-4 pasien dalam satu kamar. Dengan Taspen Smart Health, peserta mendapatkan fasilitas satu kelas di atasnya yang menampung jumlah pasien lebih sedikit dalam satu kamar. Plan B dengan premi Rp238.000 per bulan mendapatkan manfaat penjaminan selisih kenaikan kelas rawat inap dari kelas 1 menjadi satu kelas di atasnya. Sebagai contoh, rata-rata kelas 1 di rumah sakit menampung 2 pasien dalam satu kamar. Dengan Taspen Smart Health, peserta mendapatkan fasilitas kamar untuk merawat satu pasien dalam satu kamar. Produk ini dirancang untuk memberikan kenyamanan lebih pada peserta, khususnya bagi ASN dan keluarga, di mana Taspen Life bekerja sama dengan Admedika yang mempunyai rekanan rumah sakit di seluruh Indonesia dengan memberikan layanan 24 jam kepada peserta untuk memberikan kemudahan peserta dalam mengakses informasi. Proses pendaftaran rawat inap tetap mengikuti prosedur BPJS Kesehatan. Namun, jika peserta ingin mendapatkan fasilitas kamar yang lebih baik, maka cukup dengan menunjukkan kartu Taspen Life di rumah sakit yang menjalin kerjasama dan merupakan rekanan dari provider Admedika. Dalam hal rumah sakit bukan merupakan rekanan, maka peserta dapat meminta penggantian selisih biaya perawatan dengan sistem reimbursement secara langsung ke Taspen Life dengan menyertakan formulir, bukti pembayaran, dan rekam medis yang dapat diakses melalui website Taspen Life atau aplikasi Taspen Smart Health. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi sales representative Taspen Life di kantor cabang Taspen dan kantor pemasaran Taspen Life. Informasi juga dapat diakses melalui website kami di taspenlife.com dan media sosial Taspen Life serta menghubungi Taspen Life Care. Taspen Life melindungi dan melayani. Taspen Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Baik, Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan setelah melihat video semakin jelas lagi ya. Tetapi ada satu hal nih yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu. Untuk program Taspen Smart Health, Bapak Ibu betul-betul harus komit. Bahkan untuk pembayarannya harus on time terus ya. Kita bantu fasilitasi melalui auto debit, nanti nggak usah khawatir. Tetapi intinya kalau sampai misalnya Bapak Ibu lupa bayar lebih dari 30 hari. Nah, kalau lupa bayar lebih dari 30 hari, mohon maaf, nanti kalau misalnya dirawat inap,
datang ke pendaftaran, maka tidak bisa menunjukkan kartunya, kemudian di cashless gitu ya, nggak bisa cashless, bentuknya harus reimbursement. Artinya kalau telat bayar lebih dari 30 hari, maka manfaat cashless-nya itu kita nggak kasih ya Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu masih bisa mendapatkan perlindungan atas kenaikan kelas kamarnya, tetap dapat, tetapi bentuknya reimbursement. Nah, ini yang gawat nih. Kenapa gawat? Kalau sampai Bapak Ibu bayarnya telat lebih dari 60 hari. Kalau telat lebih dari 60 hari, maka perlindungannya seluruhnya akan mati. Polisinya Bapak Ibu akan lapse. Jadi perlindungannya sepenuhnya akan berhenti. Tidak ada perlindungan lagi yang akan kita bisa berikan. Oh Mbak Sofi, kalau misalnya sudah lapse, boleh nggak sih saya bayarin tunggakannya gitu ya? Itu mohon maaf, kita juga nggak bisa untuk bayarin tunggakan, nggak bisa. Bapak Ibu baru bisa nanti daftar lagi di tahun berikutnya ketika ulang tahun polis. Jadi mohon untuk program kesehatan ini dipastikan Bapak Ibu jangan sampai telat bayar. Kalau telat bayar lebih dari 30 hari, nanti manfaat cashless-nya akan berhenti. Kalau lebih dari 60 hari, maka seluruh perlindungannya yang akan berhenti gitu ya. Tapi tidak perlu khawatir, kenapa? Karena setiap bulan Taspen Life akan memberikan reminder berupa SMS blast mengingatkan, Bapak Ibu nasabah yang terhormat sudah akan jatuh tempo. Jadi kita akan terus teringatkan kembali. Ditambah nanti kan pembayarannya juga lewat auto debit. Jadi sebetulnya selama Bapak Ibu